kabupaten yang ada perubahan untuk menjelaskan di PPK kecamatan mana, kemudian pleno di kecamatan. Ketidakcocokan, kayak gitu nggih. Masukan itu kita bukan orang yang harus masukan ya, selama masukan itu adalah bersifat baik. Dengan pleno DPHP dan DPS ini seperti apa, Pak? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa tahapan pemilu di 2024 sudah mulai dilaksanakan beberapa memang tahapan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU. Termasuk peran Pemkab, tadi kami sampaikan bahwa instruksi dari Bapak Presiden bahwa seluruh kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya tentu sebagai pemenuhan sarana prasarana juga anggaran. Kita ketahui di anggaran 2023 seluruh penyelenggara sudah ditetapkan anggarannya sesuai dengan kebutuhan. Besaran anggarannya berapa bisa dikonfirm ke masing-masing penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, bahkan pengamanannya juga semuanya sudah. Misalnya di kita, Satpol PP dan sebagainya. Dan tentu tahapan ini kita dukung sepenuhnya, termasuk hari ini kita penetapan DPS ya. Akan kita monitoring, kita pantau, kita dampingi sampai nanti selesai semua tahapan hingga pada pemungutan suara di 14 Februari 2023. Harapannya semua tahapan bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala dan menghasilkan kualitas DPT pemilih yang baik dan berkualitas. Tadi di dalam pleno ini tidak ada temuan atau apa ya, Pak? Seperti yang kita ikuti tadi ada beberapa koreksi dari Bawaslu ya, tetapi tadi disampaikan oleh Bawaslu bahwa koreksi ini untuk kualitas DPS-nya. Yang pertama, yang kedua juga tadi dalam kesempatan yang sama Bawaslu juga mengapresiasi ada dua PPK tadi ya, kita dengar diapresiasi PPK Cepu dan PPK Jika. Terlepas dari hasilnya yang dinamis, tapi secara proses Bawaslu memantau di dua PPK ini adalah yang terbaik dari 16 PPK se-Kabupaten Blora. Oke. Pleno DPHP sama penetapan DPS hari ini seperti apa ini? Rekapitulasi daftar pemilih hasil penghitungan dan penetapan DPS ini itu sebenarnya merupakan kegiatan berjenjang di mana sebelumnya PPS dan PPK juga melakukan pleno rekapitulasi data pemilih hasil pemutahiran. PPS telah melaksanakan pleno itu di tanggal 31 dan PPK tanggal 2 April. Kemudian kita yang di KPU melaksanakan juga di tanggal 5 April ini. Nah, ini untuk total penetapan DPS-nya sendiri angkanya berapa ini? Kita tetapkan 707.657 pemilih. Dengan jumlah laki-laki? Dengan jumlah laki-laki 351.105 dan perempuan 356.552. Oke. Tadi sepertinya ada juga masukan yang dari Bawaslu itu, tanggapan dari KPU seperti apa ini? Ini pada dasarnya bahwa rekap yang dilakukan atau hasil rekapitulasi yang dilakukan di teman-teman PPK dalam pleno itu pastinya akan berubah. Kenapa berubah? Karena memang di PPK dan PPS itu kan tidak bersentuhan dengan TPS lokasi khusus. Sedangkan eksekusi TPS lokasi khusus itu di tingkat KPU Kabupaten Kota. Sehingga apabila ada wilayah-wilayah kecamatan yang di situ ada pemilih yang ganda dengan TPS lokasi khusus, pasti rekapnya akan mengalami perubahan. Mungkin bisa dijelaskan untuk TPS lokasi khusus itu yang seperti apa ini? Ini TPS lokasi khusus itu seperti yang di rutan, kemudian di pondok pesantren, atau mungkin di sekolah-sekolah ikatan dinas yang di mana mereka tidak bisa keluar masuk setiap saat. Sehingga dipastikan bahwa tanggal 14 Februari 2024 besok yang bersangkutan tidak bisa keluar dari tempat itu. Misalnya dari pondok, pondok kan ada yang perlakukan di mana siswanya itu tidak bisa keluar masuk sesuai yang mereka inginkan kayak gitu. Terus kemudian yang di rutan itu
kita sudah berkoordinasi dengan rutan dan rutan juga sudah mengajukan pendirian TPS lokasi khusus. Untuk di rutan Blora itu ada 1 TPS terkait dengan TPS lokasi khusus. Di situ ada saat ini ketika proses penetapan TPS itu ada 69 warga binaan yang sudah dipastikan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 besok itu belum pulang atau tidak bisa menggunakan hak pilihnya di luar, sehingga dia akan menggunakan hak pilihnya di dalam hutan. Tapi angka ini kalau di Kabupaten Blora yang berkaitan dengan pemilih di rutan itu mestinya bersifat dinamis ya, bisa saja suatu saat bertambah atau berkurang. Itu termasuk yang di rumah sakit juga ya? Tidak, ya? rumah sakit tidak termasuk TPS lokasi khusus. Kenapa demikian? Mereka kan masih bisa keluar masuk. Jadi 69 itu di rutan saja ya Bu? Iya betul. 69 itu yang ada di rutan Blora. Tapi kan bisa saja kita ganda dengan tempat-tempat lain, misalnya kayak di pondok yang ada di Rembang, di Demak, atau tempat-tempat lain itu yang ada pondok-pondoknya kayak gitu kan bisa saja kita pemilih kita yang ada di Blora itu ganda dengan pemilih yang ada mereka. Ya, orang Blora mondok di Demak. Pada tanggal 14 Februari 2024 besok itu tidak bisa pulang. Kayak gitu kan. Akhirnya yang pemilih di Blora itu kita TMS karena ganda dengan TPS lokasi khusus, bahasanya seperti itu ya. Kemudian mereka data pemilih yang di wilayah lain itu diaktifkan. Oke. Ini apakah ada penegasan kepada teman-teman penyelenggara yang di bawah ini soal pleno yang diselenggarakan hari ini? Tentunya dari setiap tahapan kita selalu mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dalam rangka untuk meningkatkan yang lebih baik dari proses-proses yang sudah berjalan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia itu tidak sempurna ya. Kadang-kadang mungkin ketidaksengajaan, ada hal-hal salah tulis atau mungkin faktor lelah, karena tidak bisa kita pungkiri kayak gini itu kita beberapa hari lembur. Bahkan teman-teman PPK itu sampai pleno tadi itu ada yang belum pulang. Mungkin faktor kelelahan, akhirnya ada sil 1-2 misalnya. Itu ya mungkin manusia saja.